Astagfirullahaladzim. Memang kami Terus saya harus menggunakan kitab siapa? Saya harus menggunakan kitab siapa? Tadi Di barusan dalam Al-Quran tidak ada tertulis bahwa Yesus Tuhan. Yang menuhankan Yesus kan kalian, bukan kami. Di dalam Bible kalian juga dikatakan Yesus bukan Tuhan. Lalu saya harus menggunakan kitab siapa? Karena kepercayaan kami itu bersumber dari Alkitab. Kalaupun Alkitab, Ya udah, kalau kepercayaan bersumber dari Alkitab, Yesus jelas dikatakan dia bukan Tuhan. Kita percaya dia sebagai Tuhan, ya kan? Di mana datanya Yesus Tuhan? Di mana? Banyak itu di Alkitab. Sebutkan salah satunya. Kamu yang potong. Memang itu tertulis 1 Korintus 4 nomor 10. Ya, tapi kamu ngomong yang baik-baik Yesus lah. Rasul tiba-tiba dia mau kabur, hilang ingatan. Aduh mama Baik-baik kesian aja. kali ya. Ayolah lanjut. Dia kan kok tadi bilang kalau Rasul itu bukan Tuhan, Bang. Saya tanya ulang, saya tanya dulu sedikit sebelum ke Bunda. Saya tanya dulu. Kita ini manusia. Apakah Rasul itu Tuhan? Kita ini Kenapa dia manusia ngomel? berdosa. Ngomel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Hesti, Bunda Rama, Bang Naga, dan apologet Islam yang lain yang berada di Komal Bang Faruk, yang akan memberikan kita nantinya ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Nah, singkat cerita dan penasaran dengan berjalannya diskusi ini, mari kita tonton videonya sekarang. Coba Bunda cari. Aku azan. Coba Bunda cari. Saya ikuti Bunda, coba. Bunda cari di Bible kami, ada nggak? Tuhan kami ada punya jenis kelamin. Coba Bunda cari, saya ikuti Bunda. Coba. Dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, ada nggak? Coba Bunda cari. Lukas 2:21, Peti, Lukas 2:21. Jenis kelamin, ada tertulis itu. Tuhan kami punya jenis Tuhan kelamin. bukan, Nggak akan berlaku. Tuhan bukan manusia, Bang. Tuhanmu manusia, pasti manusia. Tuhanmu laki-laki, Yesus laki-laki, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Laki-laki itu kan punya kelamin. Kemudian Lukas 2:11, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan dan dia berjenis kelamin laki-laki. Makanya laki-laki kan punya itu. Paham kan? Ayo lanjut. Lanjut aja dulu di sini, kami sama lagi azan. Jadi benar kata Bunda, apa manfaat itunya Tuhan ya? Apa manfaat itunya? Silakan, apa manfaatnya itu Bang? Apa judulnya? Oten gak percaya Bible. Nah,
Kita lihat itu judulnya ya Pak Pinti. Apakah kamu itu percaya Bible apa tidak, Pak Pinti? Percayalah, itu kan kitab kami. Kalau kamu punya Bible, kamu percaya enggak? Kalau kau percaya di Bible itu, berarti kau harus percaya Yesus itu bukan Tuhan. Karena di Bible Yesus itu, bisa saya uji dulu. Apakah kau imani kalau Rasul itu Tuhan? Rasulnya siapa dulu? Ya, saya tanya dulu, apakah saya uji dulu, kalau kau percaya Biblemu, apakah Rasul itu adalah Tuhan? Ya, makanya saya tanya, apakah Rasul itu Tuhan? Rasa ngapain kamu? Saya cuma percaya itu Tuhan saja. Kenapa kamu balik ke Rasul lagi? Makanya aku tanya, apakah Ya kau ampun, percaya? Santailah Peti, santai. Iyo, santailah kau. Santailah. Saya ulang, Kamu kau nggak percaya kalau Rasul itu Tuhan? Baguslah ini otak. percaya Tuhan. Kamu jangan Enggak. balik ke sana. Menurut kamu, apakah Rasul itu adalah Tuhan? Saya uji dulu akalmu nih. Saya percaya Nah, Tuhan. bukan percayanya, saya bertanya, apakah Rasul itu adalah Tuhan? Saya nggak percaya Rasul, saya percaya Tuhan. Oke, baik, kita buka data ya. Rasul itu Rasul Paulus, Rasul Yohanes, itu Rasul. Oh. Thank you, Jan. Bang Filipus Nois. Sekarang Jadi- buka data ya. Sekarang buka data. Ini saya uji otakmu ya, akalmu ya. Coba buka data Ibrani 1. Ibrani 31 Bang buka. Pandanglah kepada Rasul. Dengar supaya kau pinter. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Yesus Rasul. Ah, gimana? Ayo. Kita uji Bagaimana? otakmu ini. Aduh. Kau bilang tadi, mana ada Rasul Tuhan? Yang ada itu Rasul Paulus, Rasul murid-murid Yesus. Sekarang di Biblemu tertulis Yesus Rasul. Gimana? Mana datanya itu? Coba kamu kasih. Saya Itu nggak memang- Ibrani 3, Ibrani 31. tapi saya cuma satu, jadi nggak bisa buka yang satu lagi. Ah, Hanya satu aja. kita baca ya. Kita baca di Ibrani 3 titik bertindih 1. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Jadi kau sudah mengatakan tadi, ya Rasul itu bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ayo dong, Penti, kau harus cerdas. Tadi kau sehat. Jedar, selamat datang di kebenaran. Tadi dia sehat. Tadi dia sehat. Dia mengatakan Rasul itu bukan Tuhan. Yang Rasul itu Paulus. Ada komentar sama kamu, kamu masuk, saya sama Bunda Hesti, bukan kamu. Kok nggak Jangan kabur dulu. Jangan kabur dulu. Yaudah, sama aku ya, yaudah. Biar dulu Bun. Biar dulu dia selesaikan dulu baru ke Bunda. Ayo, berarti gini ya teman-teman. Tadi pikirannya masih sehat ya. Ketika kita tanya, apakah Rasul itu Tuhan? Ya bukan. Rasul itu bukan Tuhan seperti Paulus. Paulus itu Rasul bukan Tuhan. Tapi kalau sudah menyangkut nama Yesus, tiba-tiba dia jadi botol, hilang ingatan. 1 Korintus 4:11. Oten botol karena Kristus. Bener kata Paulus. Oten botol. bicara itu sopan sekali, bukan botol. Kita ini manusia. Jangan ngomong seperti begitu, kamu yang botol. Memang itu tertulis 1 Korintus 4 nomor 10. Ya, tapi kamu ngomong tuh ngomong yang baik-baik Yesus lah. Rasul, tiba-tiba dia mau kabur, hilang ingatan. Aduh Mama kesian kali ya. Ayolah lanjut. Dia kan kok tadi bilang kalau Rasul itu bukan Tuhan, Bang. Saya tanya ulang, saya tanya dulu sedikit sebelum ke Bunda. Saya tanya dulu. Apakah Rasul itu Tuhan? Kenapa dia ngomel sendiri? Dia singgung manusia berdosa. Apa hubungannya kita nggak singgung? Kenapa dia tiba-tiba stres?
Kamu tuh Tiba-tiba manusia stres. berdosa. Aduh, kenapa dia marah-marah kita dia sebut berdosa? Makanya aku bilang ya teman-teman, kalau sudah menyangkut nama Yesus, tiba-tiba dia jadi hilang ingatan, Kamu suci jadi nggak? ODGJ. Kamu Tadi suci masih sehat. Apakah Yesus itu, apakah Rasul itu sama dengan Tuhan? Dia bilang enggak, tidak. Mana ada Rasul Tuhan? Paulus itu Rasul, bukan Tuhan. Sekalinya kita kasih data, Yesus Rasul, tiba-tiba hilang ingatan. Oh, kenapa Diam, saya kalau tanya, wegar? boleh nggak? Jangan kamu datang kamu boleh saya tanya kamu. Ini kok berarti kau sudah akui bahwa kamu kurang sehat ya? ODGJ kalau soal Yesus, kau hilang ingatan. Diam dulu. Kau cuma modal iman. Di Bibelmu Yesus Rasul. Saya tanya kamu dulu. Boleh kamu jawab? Jangan kamu dong. Kamu pikir kamu pintar aja, saya nggak bisa jawab tanya kamu. Oten tiba-tiba ODGJ kalau sudah menyangkut nama Yesus, kasihan. Coba saya Jangan tanya. nangis. Bertanyalah, jangan nangis. Saya tanya. Jangan Kamu nangis, kau senyum-senyum lah. Kau ini suka nangis, diam. cengeng kali kau. Kamu diam, saya tanya. Apa? Coba kamu salah satu mujizat yang Nabi Muhammad buat untuk menyembuhkan orang mati siapa namanya? Coba kamu cari di Bible kamu. Aduh, coba kau menuhankan Yesus karena bermujizat. Kau menuhankan Yesus karena bisa menyembuhkan orang sakit. Saya tanya dulu. Kamu ada nggak? Di Aduh, Bible ya kamu Allah. ada nggak? Coba kamu cari. Bible, Coba. ambil Al-Quran. Bible Nah, kamu ada yang tunjukkan bahwa saya kasih data ya, saya kasih data. Kisah para Mas- Rasul buka. Saya Siapa tidak ke namanya? Al-Quran saya, sebentar. Saya tidak ke Al-Quran saya, ke Bibelmu. Kisah para Rasul 2:22. ya boleh Buka di itu, Bible buka. saya di Bible kamu. Ini data bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia bermukjizat. Dengarlah orang Israel, dengar dulu ini data di Bibelmu. Yang judulnya nih kan Oten nggak percaya Bibel. Ini judulnya. Kamu jawab. Dengar dulu ya. Mute dulu Bunda. Siapa yang host? Nih Itu tuh Bang bukti. Dragon moderator aku enggak. Bang Dragon, mute dulu. Ini bukti kalau Yesus bukan Tuhan ya. Mute dulu moderator di bawah ada. Dengarlah orang Israel. Ini kisah para rasul, Bang. Dengar dulu biar kau tercerahkan. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan Lazarus, itu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Ya, maka Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jawab aja di Bible kamu. Ngapain kau jawab? Bible, mana ada Bible? Kami Al-Quran, Bang. Gak ada itu Bible karangan manusia, itu Bible. Masih bukan orang mati, namanya siapa? Cari di Bible kamu. Kenapa Petrus bisa menyembuhkan orang mati, Elia bisa cerai kamu? Aduh. Nggak tahu. Jadi inilah teman-teman ya. Kenapa dia kabur? Apa kesalahan kita dia kabur? Nah, mana ini lagi? Alexan, selamat siang, agama apa? Ustaz Alexan. terlempar. Ustaz Filipus terlempar. Oh, ada agama Israel ya? Ya kalau agama Israel ya Kristen lah kak. Di mana datanya orang Israel agama Kristen? Hah? Di mana? Ini bagus nih. Kau mengatakan Israel Kristen. Orangnya 99% orang Israel tidak ada beragama Kristen. Orang Yahudi juga tidak beragama Kristen. Nih dengerin. Nih kasih tahu ya. Sesama orang Israel tidak menuhankan orang Israel. Yahudi sesama Yahudi tidak menuhankan orang Yahudi. Datang ke lain punya Tuhan orang Yahudi. Kan PA. Terus agama apa? Israel Kok agama malu kau bilang kau Kristen? Kok malu kau bilang kau Kristen? Kristen kak. Aku Kristen cuma Algaol, di mute dulu Algaol, suara air. Kau ke toilet aja, jangan kau bawa HP-mu. oh kak. Aku memang aku Kristen. Cuman
kakak bilang Israel itu tidak ada agama Kristen gitu ya? 99% Israel tidak beragama Kristen. Di mana datanya? Anaknya nangis. Bentar. Halo. Aja nggak 99% jadi Yahudi. Didiamkan dulu, mute. Ada suara anak kecil. Mute. Oke. Al-Gaul, selamat siang. Agama apa? Kristen. Kok suaranya kok ini kali? Al-Gaul, selamat siang. Agama apa? Al-Gaul. Al-Gaul. Yo. Agama apa, Bang? Ya, Kristen. Oke, James, selamat siang. Agama apa? Kristen juga. Oke, tema kita Oten gak percaya Bibel. Apakah kalian percaya Bibel? Percaya. Percaya sekali. Sangat percaya. Pompa. Oke ya, percaya Bibel ya. Oke. Di dalam Biblemu dikatakan di Keluaran 29 nomor 14. Wah, Aduh, lempar kena dia. tombak bunda. Kejam kali Azab Oten. dia. Apakah Bunda Rahma menyusul? Bunda Rahma. Ya, baik. Rahma Nah, akan saya menyusul? saya bertanya dulu. Ini naik mau ngeripot ya. Saya bertanya dulu ke Anda ini yang naik ya. Mengimani Yesus Tuhan itu landasanmu dari mana, Bang? Itu judulnya Oten nggak percaya Bible. Nah, saya tanya, mengimani Yesus Tuhan itu berdasarkan apa? Kami percaya mengenai Yesus bersumber dari Alkitab. Yohanes Ah, di 1 mana ayat tuh? 1. Boleh Bang. Tunjuk, kasih data satu di Yohanes mana 1 ayat Yesus. 1. Alkitab Oh, banyak. pada mulanya Firman Iya, benar bersama-sama sekali. dengan Benar Allah. sekali. Di mana di situ tertulis Yesus Kejadian 1 ayat adalah 1. Allah? Waduh. Kejadian, bukan Yohanes. 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat Iya, 1. apalagi di Yohanes. Oh, jangan dulu ke Yahudi di sana, Bang. Kau diludahi tuh kejadian tuh punya Yahudi itu. Kau diludahi Yahudi, jangan Kalau dulu ke mereka tahu kitab kalian Yahudi. itu membunuh Yahudi di akhir zaman di Yang mana ini? Yang mana dulu? Yang satu-satu. Ayo, Kenyataannya sabar. seperti itu. Jangan saling mendahului sesama Oten. Siapa dulu nih? Algeol ya? pada bego. Apa? Ya, Algel. Lanjut. Algeol. Nah, Faruk jangan sekalian dulu. deh. Begini, perjanjian baru lah kita bahas karena itu milikmu ya. Kristen itu perjanjian baru berbahasa Yunani. Ya, karena Bibelmu itu dikanon di Roma Yunani sana, dikanon di sana. Jadi Bibelmu itu dibuat di Roma Al-Quran Vatikan. di kanon kapan? Jangan dulu, itu judulnya Bible dulu kita bahas. Nah, kau mengimani Yesus lewat Bibelmu. Di mana datanya? Kalian di kanon 1924 ya? Di Kairo ya? 1924. Di Kairo ya? Ayolah, jawab dulu lah. Aku nih kemana-mana sih ah. Pertanyaanmu apa coba tadi? Ya, satu-satu Yohanes dulu, 1 ayat 1. biarin nih. Siap. Silakan. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya Firman. Firman bersama-sama dengan Allah Iya, dan Firman benar. adalah Theos. Di mana Iya. Yesus di situ adalah Theos? Mana? Kan Firman adalah Theos. Bukan Yesus adalah Theos, Firman. Ayo. Dia ke perpustakaan mencari-cari. Yesus di situ tidak tertulis nama Yesus, tapi di situ Firman Ada adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, bukan Firman itu telah menjadi Yesus. Gak ada. Gak ada di situ Yesus. Anda yang bodoh, tidak mengerti itu. Aduh, belum apa-apa. Sudah keluar kata-kata mutiara. Sabarlah, sabar. Firman yang jadi manusia Kalau itu kau siapa? diskusi sabar, jangan Firman kayak jadi manusia itu siapa? pantat ayam kepanasan. Anda yang pantat ayam. Ya, makanya jangan inilah apa namanya ya, diskusi baik-baiklah kau. Oh ini kenapa? Ya dari tadi kan kalian menghujat saya tahu. Loh, saya baru ngomong ini kok. Gimana? Apa yang menghujat? Apa yang menghujat? Tadi kan si Coba. nenek yang udah ketendang tadi kan. Lanjut apa lagi?
Ya kalau dia bilang Tuhan mau menyusu, ya ada datanya Tuhan mau menyusu. Apa yang menghujat? Nggak ada kami Dia menghujat. masih bayi, bagaimana bisa menciptakan susu, sedangkan Muhammad aja waktu kecil orang tuanya semua mati. Aduh, gimana kok ini ya? Gimana Jadi, itu ya? saya minta data. Nikahin nenek-nenek untuk ambil hartanya. Tahu nggak di Bibelmu Nenek kalau Khadijah. Yesus itu, tahu nggak kalau Yesus keturunan pezina? Tahu nggak? Halo, saya sudah bisa Kenapa dia? masuk. Kenapa terlempar juga dia, kesian? Halo, saya bisa masuk. Waalaikumsalam. Sudah boleh masuk bang. Assalamualaikum. Halo. Iya, Bang. Saya bisa masuk ini. Ya silakan Bang James, masuk Bang James. Waalaikumsalam Bang James. Oke. Silakan masuk Bang James. Tadi Mbak angkat itu ayat terdapat di mana itu Mbak? Pada mulanya. Yang mana? Gimana itu Mbak? Dia Dapat nggak tahu gimana? juga ya. Itu kan Bibel, data-data firman Tuhan. Nomor satu. Ya, ada satu nomor. Oh ini kenapa nggak tahu isi Bibelmu? Kalau tadi Ibu nanya mengenai iman kami Kristen. Bahkan juga merujuk kepada yang kami imani Yesus, ya kan? Ini judulnya Oten nggak percaya dengan Bibel. Kita buktikan bahwa kau nggak percaya dengan Bibel. Oh, percaya sekali. Saya tanya, kalau kau percaya di mana di dalam Bibelmu Yesus itu Tuhan? Boleh diskusi dua arah. Satu ayat 1 Boleh dan diskusi dua arah. Ibu bisa baca di situ. Ini kau pikir 10 arah? Ini kan 1 arah ini. Berapa, Yohanes James? 1 ayat 1 dan ayat-ayat seterusnya itu tidak dapat dipisahkan, dan di situ sangat menjelaskan tentang siapa Yesus yang kami imani dalam agama. Apa? Di mana Yesus Tuhan di Bibel itu? Firman 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 1. Di mana situ Yesus? Mana situ nama Yesus? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Bunda Firman, Rama. Bunda Iya Rama kan? dia suara anak-anaknya Bang. Bunda. Iya, mute dulu, bahaya. Kalau ada yang Terus ayat bahaya dulu, bahaya Bang. Nggak boleh ada anak kecil terdeteksi TikTok. Suruh diam dulu. Mungkin kau ini disuruh ngasuh anak, tapi menaik diskusi. Ngasuhlah dulu anak, Bang. Nanti istrimu tuh piring melayang, ngasuh dulu anakmu itu, diamkan. Atau kasih yang lain, baru naik diskusi, baru kita diskusi. Bahaya ada suara anak-anak. Alexander, ini Kristen juga ya? Banyak kali tamunya Kristen ini, Bang Paru. Alexander juga Kristen. Halo. Perkumpulan orang. Buka minya. Bentar. Ya, kau Alexander ya, udah nggak ada suara anak. Alexander. Ayo, Alexander. Bro. Sebentar katanya. Oh, sebentar. Keluarga dia Mana Muslim Kristen. Mana itu yang itu Sinaga? Ditombak. Iya, ini Oten bahagia kali kalau naik lagi Bunda. Keluarga Muslim Kristen. Tuh, naik Bun. Tuh ada di Bunda di bawah tuh. Ayo ngomong salah satunya. Henry Kristen. Ini mohon maaf ya saudara imanku yang di bawah. Ini ada minta naik 64. Saya minta naik gak bisa. Sekarang TikTok terbatas katanya. Jadi tolong saudara iman, kalau tidak berkepentingan untuk diskusi, jangan kalian minta naik, batalkan. Takutnya di bawah tak ada Pak Desugin, tak ada Bang Handi minta naik, gak bisa. Gara-gara kalian. 64 kalau ada yang minta naik, udah gak bisa lagi kita minta naik. Terbatas katanya. Jadi buat saudara imanku tolong, kalian batalin dulu minta naik kalian itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Hostnya nge-lag ini. Wah. Gara-gara itu ini. Ya, coba Bang Dragon, itu hapus dulu semuanya minta naik itu. Nggak bisa, terbatas 64 dia. 64 minta naik kalian. Jadi saya nggak bisa masuk. Jadi saya inilah up. Coba saudara imanku, tolong kalian batalin, tolong. Bukan Ayo, batalin dong, batalin. up. Oke. Jadi mohon dimengerti ya saudara-saudara muslimku ya.
Sekarang kita ke James. Apa anakmu sudah diam, James? Atau siapa, Alexander? Kenapa naik mereka? Pak Wang, begitu kamu ya? kan dari atas, kok minta apa lagi Pak Wang? Pak Wang ini. Oh, malah kabur si Alexnya. Gara-gara bunda bilang tadi, kau urus dulu anakmu, nanti pecah piringmu dibikin istrimu. Kan takut dia jadinya bunda pula. James itu yang anaknya rewel, James. Dia Oh, bukan si didiamkan Alex. sama anak. Bukan, belum ngomong tadi dia. Halo James. Ini siapa dulu? Itu Pak. We Pak janganlah siapa? klaim tomba-tomba Romawi we. Oh, Muslim. Ya, ya saudara. Waalaikumsalam. Salam, Jangan main tombak lah kalian. Aku belum mau ditombak. Mana yang muslim? Bapak ya? Pak, mohon maaf ya, saya turunkan dulu Pak ya, mau naikkan oten ya. Yang muslim siapa yang muslim ini Bapak ya? Pangon, pawang. Saya Kristen, cuman kan kita saling menghargai kan. Oh, nggak boleh. Nah terus Berarti kamu nggak baca Bible. bukan Luar 2 Yohanes 1 nomor 7 coba baca Pak. di mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Permisi, bisa kita diskusi, jangan Sabar dulu lah. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 ya. Iya. Salah Pak, nomor 10. 2 Yohanes 1 nomor 10. Oh ya baik. 2 Yohanes 1 ayat Nomor 10. Nomor 10. Halo. Sabar. 2 Yohanes 1 nomor 10. Sebentar James, Sabar, Bang James. Sebentar, habis ini Bapak baru dirimu. Kita satu kita atur. Hanya muslim siap satu aja, sekali. yang lain enggak. Ya. Bentar ya. Sebentar. Iyo, Deng. ini kenapa? Apa di situ, Pak? 2 Yohanes ya. 2 Yohanes 1 nomor 10 apa isinya, Pak? Itu di mana dilarang mengucapkan salam. Ya. Jadi kalau Bapak sudah dilarang mengucapkan salam, Bapak jangan ngaku-ngaku Islam. Mengucapkan salam aja Bapak dilarang. Ini Bapak mengaku-ngaku Islam dengan alasan toleransi. Nggak boleh gitu, Pak. Sabar, napas si James. Ya Allah, mute-kan dulu si James itu. Sebentar. Mute-kan dulu. Maaf Bu Esti, ini apologet Kak? Enggak, saya bukan apologet. Saya tamu. Gara-gara telur asin dibilang tolet-tolet ya. Udah dibaca ya. Tadi si James kan terputus. Biar si James ya, satu-satu. Udah ya. Jangan gara-gara telur asin bilang tolet-tolet. Kami nggak ada tahu tolet-tolet itu ya. Oke, lanjut Ya Pak James, Wan, buka ya mic. baca. Udah Pak Wan? Baca ya 2 Yohanes 1 nomor 10, di situ dikatakan jangan mengucapkan salam yang bukan seagamamu. Artinya Pak Wang jangan ngaku-ngaku Islam dengan alasan telur asin. Maksudku toleransi. Telur Ya Pak asin. Wangnya. Baru agak ulang telur asin. Telur asin. Oke, Ya udah. Pak Wangnya. Tak baik macam tuh ngaku-ngaku Islam. Pede lah dengan agamanya sendiri. Saya aja pede. Bapak coba tanya saya, agama saya apa? Saya jawab, alhamdulillah Islam. Tentara, thank you. Asal jangan tentara Romawi ya. Nanti kena Oke, ya. pula lagi aku. Bukan. Akun besar loh tadi. Udah ada. Tadi kena. Udah di privat belum? Aku mau ini. Belum, lupa aku. Udahlah biarin. Udahlah. Oke ya, lanjut James. Kita itu ya. James silakan. James silakan Bang. Keluhan Udah saya tadi ungkap apa Bunda meme-nya. Rahma apa Bang? Apa Untuk keluhan saudara tadi apa muslim, Bunda Rahma? untuk saudara muslim saya akan saya hapus permintaan naik dulu semua ya, saudara muslim ya. Jangan udah untuk debater kalau bukan yang Pak D, yang lain-lain atau Bang Juma saya tidak naikkan. Yang untuk saudara muslim ini udah ada 3 loh di sini loh. Kalau banyak-banyak nanti kita kan nggak enak kalau boleh yang RT 16 yang banyak di atas ya. Oke, lanjut. James buka meme-nya. James buka mute-nya. Tadi masalahmu apa, keluhanmu sama Bunda Rahma? Apa tadi keluhannya sama Bunda Rahma? Biar saya cek lagi. Saya ini bagian ngecek sakitnya apa, kendalanya apa, nanti dioperasikan sama Bunda Rahma.
klinik pengobatan ya. Bagian otak saraf. Saya bagian ngecek. Abang udah berapa lama sakitnya? Sakitnya tadi apa keluhannya Bang sama Bunda Rahma? Bang James. Halo, yo siap Bu. Halo, siap. Iya, apa tadi keluhannya sama Bunda Rahma biar saya cek? Keluhannya tadi apa? Yang mana itu? Tadi kan lagi bicara ke Bunda Rahma. Apa tadi keluhannya? Biar saya cek. Kira-kira kendalanya di mana itu? Nanti biar dioperasikan ke Bunda Rahma. Nah, tadi ada gangguan, ada anak-anak tadi. Oh, ada gangguan. Oke. Ngobrol nak nyambung tadi. Biasa. Ya jambung ya. Kecil. Oke. Ya, lanjut. Jadi saya mulai dulu ya. Kalau gitu kita mulai dari awal ya. Siap. Saya cek nih sakitnya Pak James apa. Oke. Apa pertanyaannya? Oten nggak percaya Bibel. Katanya temanya Oten nggak percaya Bibel. Pertanyaan saya, Bapak percaya Bibel nggak? Ya percayalah, itu kitab. Oke, percaya Bibel. Di dalam Keluaran 29 nomor 14 dikatakan tai sapi korban penghapus dosa. Di Perjanjian Baru dikatakan Yesus menghapus dosa. Apakah Yesus yang Anda tuhankan ini setara dengan tai sapi? Silakan. Kalau diskusi, saya kira kalau boleh yang kalimat-kalimat yang tertulis itu kayaknya lebih sejajarkan dengan apa yang tertera dalam kitab kami. Jangan kan, apakah di situ memang tertulis tai sapi seperti itu? Tertulis kotoran sapi. Kotoran itu apa, Bang? Di Keluaran berapa itu? Coba. 29 nomor 14. 29 nomor 14. Oke. Bible-nya sendiri pun dibantah. Saya kira kalau kita memahami satu ayat, Baca dulu, Bang. Baca dulu. Iya. Gak usah pakai saya kira. Baca dulu. kan ada di situ. Coba Ibu, coba dibacakan. Saya dengar sama di ini. Enggak, baca dulu Bang. Jangan Abang bilang saya kira, baca dulu. Abang bacakan, kan Abang nggak percaya. Tadi saya bilang tai sapi, kan Abang nggak percaya kan? Bukan saya Nah, coba kira. Abang bacakan. Menurut saya, kalau Ibu menyampaikan tentang satu ayat yang satu tidak Bisa dapat saya yang dengan menjawab? ayat yang lain. Kalau orang hanya merujuk pada satu ayat, itu nak fair namanya. Ya udah baca satu perikop, Ya udah baca satu perikop, saya tunggu. Kebetulan dokter kami ini 24 jam. Ya udah saya Saya yang tunggu. menjawab, Bu. Baru di situ ketika orang baca ayat tersebut, Ya udah saya tunggu, bacakan satu perikop Pak James. saya sudah lihat, saya sudah baca. Nak perlu kan juga Baca satu perikop. Baca satu perikop. Bisa saya yang menjawab? Sabar lah, kasih jatah. Ini Saya kan turunkan sudah ya. jelas. Ini kan Saya sudah turunkan jelas. ya, karena yang lain diam loh Muslim loh. Saya turunkan ya. Ini kan James, sudah jelas. kalau kamu membantah, bentar James. Kalau kamu membantah, baca satu perikop biar tahu di bawah. Baca satu perikop kalau kamu membantah. Jangan alasan kamu udah baca. Jangan jijik untuk baca. Silakan. Kalau apa yang Silakan. disampaikan oleh Ibu tadi saya tidak bantah. Yang saya tidak setuju itu mengenai nama dari kotoran tersebut. Harus sesuai dengan Nah, apa yang kan memang tai sapi. Ya udah, kotoran itu apa? Kotoran itu apa? Iya, memang ada. Memang tertulis di Ya sana. udah, memang ada. Ya udah, Anda sudah mengakui, Iya. apalagi kenapa Iya. kamu marah sama saya? Kan Bible yang berkata, saya hanya mengeluarkan kata-katanya. Tapi menurut kami Kristen, perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak dapat dipisahkan. Itu Nah, tidak dapat dipisahkan kan? Berarti Yesus yang Anda tuhankan setara dengan tai sapi. Udah. Tidak juga Kan seperti- tidak dapat dipisahkan. Kalau menurut saya ini Wih, kan cantik kali Bunda Rahma. Ibu kan Pakai mengangkat kacamata juga laku. Lanjut Bang. Aku nengok Bunda Rahma pakai kacamata. Jadi aku juga mau ikut ini. Kami mau camping kami. Lanjut. menurut Ibu kan tentang kepercayaan kami Kristen yang ketika orang ambil dari firman Tuhan yang tercantum dalam Alkitab, sebenarnya kalaupun Ibu mau membantah kepercayaan kami kepada Kristus sehingga kami menuhankan Dia sebagai Tuhan, bantahlah sesuai dengan kitab Anda. Kalaupun misalnya ayat Alkitab yang tertera dalam Alkitab itu menerangkan tentang sesuatu yang
yang bertentangan dengan iman kami, Terima kasih justru hadiahnya. akan membuat kami tidak akan percaya tentang siapa yang kami imani. Tetapi karena kami mengetahui dan mengenal betul tentang firman yang tertera dalam Yaudah, kamu tahu betul kan tentang firmanmu kan? Oke, kamu tahu betul Dengar. tentang firmanmu. Kamu menuhankan Yesus. Anda Iya. menuhankan Yesus. Ya. Oke, Yesus ini Tuhan betul. Iya, Pada saat penyaliban yang disalib Tuhan atau bukan? ya waktu disalib, Ya, pada saat dia disalib Tuhan atau bukan? wujud kemanusiaannya itu memang disalib. Pada saat disalib Tuhan atau bukan? Pada waktu disalib memang Pada merujuk saat disalib Tuhan atau bukan? Tuhan B bukan. Saya tidak membantah apa yang Ibu sampaikan, tetapi Oke, pada saat disalib Tuhan. karena dia kan terlahir Oke. dari dunia Iya, sebagai iya, udah manusia. sudah. Pada saat disalib, yang disalib adalah Tuhan, betul? Ya. Pada waktu Oke, dia disalib, pada saat dia dia Tuhan menjalankan- disalibkan, Yesus Dengar, berkata dengar. begini, Dengar, Bu. James, Penyaliban kamu, itu saya adalah udah suatu misi nangkep, penyelamatan. kamu laki-laki apa perempuan sih? Saya diam loh dari tadi sambil pakai kacamata. Saya sambil pakai kacamata diam aja dengerin narasi kamu. Giliran saya ngomong, kamu ikut ngomong. Kamu laki-laki apa perempuan? Oke, pada saat dia disalibkan, dia katakan begini, Eli lama tak kesini, salah. Eli lama sabatani, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia berkata begitu sama siapa? Silakan jawab. Silakan jawab. Buka mute-nya. Dia menyampaikan itu merujuk kepada Iya. Allah Bapa di surga. Allah Allah Bapa di surga. Berarti yes, tadi Anda katakan bahwa Yesus Tuhan. Allah Bapa di surga ini Tuhan atau bukan? Dia adalah Tuhan. Berarti Tuhan kedua. Allah Bapa di dalam anak Yesus Kristus. Mereka adalah hak. Berarti Tuhan menyalibkan Tuhan. Berarti Tuhan menyalibkan Tuhan. Penyaliban itu adalah suatu misi penyelamatan Allah untuk manusia. Berdua. Gitu. Kau tadi mengatakan yang disalibkan Tuhan. Pada saat Yesus mengatakan Eli lama tak kesini. Salah. Eli lama sabatani. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, kau mengatakan dia berkata kepada Bapa di surga. Bapa di surga itu kau bilang Tuhan. Yesus Tuhan, kau katakan satu. Mana yang betul? Karena dia datang ke dalam dunia terlahir sebagai manusia, maka otomatis ia menyampaikan bahwa dia itu adalah anak dari Bapa yang di surga. Sehingga Dia anak dari Bapa yang di surga. Mamanya siapa? Allah Bapa. Allah Dia anak. anak dari Bapa di surga. Mamanya siapa? Ketika dia di dalam dunia, apakah ibu tidak tahu? Dia anak dari surga. Dia anak Bapa dari Boleh surga. Mamanya diskusi dengan siapa? saya? Gini. Sabar napa jangkar? Oke, Kan siap. tadi kau mengatakan dia adalah anak Bapa yang di surga. Mamanya siapa? Dengar, kalau Yesus Kristus yang kami imani, Ini Dia Kristen anak botol. Bapa dari surga. Mamanya siapa? Saya Yang tanya. Kristen turun saja kalau tidak ada ilmu. apakah harus demikian? Bikin malu. Kamu dia Iya, kasih ini ngomong Kristen susah ya tidak ada Kristen. ilmu. Ya kau Kristen kenapa gak Turun saja, turun? bos. Kau Kristen kenapa gak turun? PA. Kau sendiri Kristen kenapa kau gak turun? Bertahan kau dari tadi di sini. Boleh lihat Saya dulu. mau Ada- diskusi dengan ibu dan Iya, kau mau diskusi. Ya Tunggu jangan. sebentar. Tunggu sebentar. Iya. Diskusi apa? Diskusi ini Papa. Bapak dapat diskusi. Di mute dulu James, di mute James, di mute. Bang Abang bisa jawab? Saya Ya silakan Pak Wang jawab. The King, kalau yang nggak kondusif jangan dinaikkan, diturunkan aja ya. Ini aku tinggalkan dulu, aku mau mandi dulu. Oke, sekarang siapa? Pak Wan. Pak Wan atau James? Oke, James di mute dulu ya. Sesuai data ya. Sesuai data. Oke, lanjut. Ya, terima kasih ya. Baik, tadi pertanyaannya seperti apa tadi yang apa disalibkan? Tadi dikatakan si James bahwa Yesus adalah anak Bapa di surga. Mamanya siapa? Ya. Ada Bapak di surga apa? Lanjutnya apa tadi? Kata si James, Yesus ini adalah anak Bapa di surga. Aku nanya mamanya siapa?
Yang melahirkan Yesus kan Bunda Maria, itu semua orang pun sudah tahu itu. Ya kan? Oke, yang melahirkan Yesus Bunda Maria dan dikatakan oleh si James bahwa Yesus anak Bapa di surga, berarti Bapa di surga sama si Maria berhubungan suami istri. Nah, ketawa kan? Itulah, Anda ketawa kan? Itulah, Anda sendiri menertawakan apa yang saya sampaikan, padahal itu saya ambil dari si James. Artinya kalian memang bodoh. Kalian katakan Yesus anak Bapa di surga, dilahirkan oleh Maria, berarti kalau dia anak Bapa di surga, dilahirkan oleh Maria, berarti Bapa dan Maria berhubungan suami istri. Artinya apa? Yesus itu anak Maria, bukan anak Bapa. Bapak ini siapa? Bapak ini adalah Tuhan yang sesungguhnya. Yesus adalah manusia yang diutus oleh Allah. Ya, jadi jangan kalian bilang Yesus anak Bapa, nanti dikenakan sama kalian ketawa. Padahal saya mengikuti apa yang kalian narasikan. Kalian tertawakan narasi kalian sendiri kan PA. Terima kasih. Itu. Saya bisa jawab sekarang ya. Silakan. Ya, jadi begini sebenarnya kan ada tertulis semua. Yesus dikandung oleh Maria, tapi sebelum dia mengandung Yesus, Maria tidak bersetubuh dengan siapapun. Dan itu Roh Kudus yang turun sendiri di atas Maria, sehingga Maria mengandunglah. Begitu. Jadi bukan iya, Maria itu mengandung, Bang. Dia mengandung ini. Allah memberikan janin ke dalam rahim Maria, tapi bukan itu anak Allah. Itu bukan anak Allah. Ya, kalian katakan itu anak Bapa, entah kapan bapaknya beranak. Artinya Anda menertawakan kan? Narasi dari si James saya ikutin. Anda menertawakan. Artinya Yesus ini bukan anak Bapa. Tapi Allah memberikan kepada Maria sebuah janin, yaitu Yesus. Kau akan mengandung seorang anak laki-laki, bukan anak Bapa. Dibilang kau akan mengandung seorang anakku. Gak ada kata Bapa, gak ada. Kau akan mengandung anak Bapa, gak ada. Allah berkata begitu, gak ada. Kau akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Yesus, Yesua. Paham itu, Bang, Biblemu. Jadi jangan kalian mengatakan anak Bapa. Kalau kalian mengatakan dia anak Bapa, dilahirkan oleh Maria, berarti kalian harus mengakui Bapa sama Maria berhubungan suami istri. Kau tertawakan. Nah, tertawa kau kan dengan narasi yang kau bawa, berarti kau PA. Kawanmu, saudara imanmu tadi yang membawa itu, mengatakan Yesus anak Bapa. Padahal di dalam Bible, kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Bukan seorang anak Bapa, bukan anak Tuhan. Pahami Biblemu, Bang. Sudah, artinya Yesus itu adalah utusan di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pahami. Jangan kalian apain sejidat kalian sendiri tentang Bible kalian yang berkata, kalian membantah. Narasi kalian ngikutin, kalian tertawa. Padahal saya mengikuti narasi saudara imanmu. Saya tidak mengambil narasi saya sendiri. Tapi jawaban yang ini saudara kasih terlalu berambisi, terlalu bersemangat sekali. Santai aja lah jawabnya. Oh, memang harus semangat, Bang. Kita menyampaikan suatu kebenaran itu harus semangat. Jangan kayak abang laki-laki tapi letoy. Di mana kejantananmu sebagai seorang laki-laki? Anda juga harus semangat memberitakan Injil. Ini hari Minggu. Ya, saya aja perempuan semangat. Seharusnya Anda laki-laki juga semangat. Ini suara Anda dari tadi letoy kali. Kayak gak dapat jatah dari bini abang dari tadi malam. Nah, silakan. Halo. Pertanyaan apa tadi? Ya kurang jelas. Pertanyaan apa tadi? Jawab mana? Saya jawab satu.
Anda sudah kasih pertanyaan baru, buat kami yang mau menjawab pun bingung. Saya belum ada bertanya, Bang. Saya belum ada bertanya, Bang Wang. Saya hanya menyampaikan narasi daripada si James itu, Bang. Saya tidak ada bertanya. Nah, ini sekarang saya mau bertanya. Saya tadi bertanyanya ke James, Bang. Yang disalibkan itu siapa? Itu, Bang. Saya belum ada bertanya ke Pak Wang. Pak Wang mengambil alih karena si James mute. Kalau James, mohon maaf ya. Kalau kamu diskusi sikit-sikit mute, capek juga ngulang-ngulanginnya, James. Saya ke Pak Wang aja, kau mute aja lah dulu. Kau selesaikan dulu masalahmu sama istrimu, kau selesaikan dulu masalahmu sama anakmu, baru kau diskusi. Kita ngomong, dia mute. Kita ngomong, dia mute. Nanti ditanya, halo? Ya. Halo? Ya. Nggak selesai, James. Selesaikan dulu. Kau sama istrimu, kau selesaikan dulu sama istrimu. Selesaikan sama anakmu. Oke, saya mau jelaskan. Tadi bukan sama istri, tapi memang saya sama ini siapa? di warung. Saya ada di warung, sampai ada orang yang belanja ya. Saya harus juga layani. Oke. Kau punya jadi warung, oke. Boleh saya lanjut? Ya, silakan. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa ayat kami menyampaikan bahwa oh Yesus begini-begini, dia itu bukan Tuhan, kan? Mengapa Ibu menggunakan kitab kami, sedangkan kami Kristen sangat Terus percaya aku harus menggunakan kitab siapa, PA? Kan kau menuhankan Yesus. Astagfirullahaladzim. Memang kami Terus saya harus menggunakan kitab siapa? Saya harus menggunakan kitab siapa? Tadi Di barusan dalam Ibu Al-Quran tidak ada tertulis bahwa Yesus Tuhan. Yang menuhankan Yesus kan kalian, bukan kami. Di dalam Bible kalian juga dikatakan Yesus bukan Tuhan. Lalu saya harus menggunakan kitab siapa? Karena kepercayaan kami itu bersumber dari Alkitab. Kalaupun Alkitab Ya udah, kalau kepercayaan bersumber dari Alkitab, Yesus mengapa jelas sampai saat dikatakan ini dia kami bukan Kristen Tuhan. tetap percaya dia sebagai Tuhan, ya kan? Di mana datanya Yesus Tuhan? Di mana? Banyak itu di Alkitab. Sebutkan salah satunya. Nggak perlu juga. Di dalam Lukas, sebentar saya baca kemudian. Oh, coba Sebutkan salah satunya. siapa itu yang di atas saya itu? Coba jelaskan. Pak Wang, sebutkan salah satunya. Coba sih. Berapa ini? 92,5. Sebutkan salah satunya, Yesus adalah Tuhan. Moderator tolong besarin saya mau ngambil foto. Apa ini? Moderator. Oke. Wah, yang ini mesti si Paro ya. Ya, mana datanya? Baik, mari kita sama-sama buka di Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan. Nah, muridnya sendiri katakan dia Tuhan. Apa kurangnya? Ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Dia sebut Yohanes, tidak bilang nabi apa gitu. Yohanes. Sedangkan dia bilang Yesus dengan sebutan Tuhan. Apakah kurang jelas? Di dalam original teks itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Tuhan. Ini. Di dalam original teks itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Tuhan. Saya saya kasih tunjuk biar kamu lihat jelas ya. Udah, sebutkan original teksnya. Original teks. Ada Alkitab di situ, buka saja. Ya, lanjut. Itu di Yohanes, di Lukas. Aku ini noise ya, host noise. Di Yohanes, di Lukas. Aku ini noise ya, host. Dabling Bun. Oh, doubling. Izin host, izin turun dulu ya. Moderator baru naik lagi. Aku doubling. Makanya nggak ngomong. Ya, silakan Bang.
Di dalam original teks di situ, di dalam original teks tidak ada kata Yesus sebagai Tuhan tapi Tuhan. Sama seperti di dalam Yohanes 13:13 kau memanggil aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, oke. Yohanes berapa tadi? Di dalam Itu Yohanes Pak Wang yang bawa datanya. Yohanes berapa Pak Wang? Lukas 1 ayat Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ayat 1. Halo. Halo. Iya, halo. Bentar dia cari dulu, Kalau apa yang disampaikan oleh Ibu, apa sih perbedaan antara Tuhan dan Tuhan menurut pemahaman Ibu seperti apa? Tuhan itu Tuhan Tuhan. Sampai Ibu membedakan Tuhan itu adalah sebutan untuk mereka, untuk mereka yang penguasa, yaitu penguasa Apa itu? di bumi. Contohnya Tuhan di dalam original teks itu Tuhan, bukan Tuhan. Ya, terus dia memiliki banyak harta, Tuhan harta. Dia memiliki banyak jengkol, Tuhan jengkol, bukan Tuhan. Sementara Tuhan itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi, yang Maha Pencipta. Sementara Tuhan itu adalah kata-kata atau sebutan untuk orang-orang yang berkuasa di bumi atau di kampungnya. Tuh, pahami ya James ya? Apakah tidak dapat disamakan bahwa penguasa Oh, nggak dan bisa yang dong. memerintah? Tuhan sama Kan Tuhan itu beda, James. Gak Tuhan bisa. kan juga Tuhan bisa itu memerintah. adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Sementara Tuhan adalah sebutan pemanggilan untuk orang yang berkuasa di bumi, berkuasa di kampungnya. Itu. Saya kira itu adalah sesuatu yang sama, tinggal seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan dan Tuhannya. Kan seperti itu. Oke, Anda mengatakan yang dilakukan sama dengan Tuhan dan Tuhannya. Oke, apa yang dilakukan Tuhanmu sama dengan dilakukan oleh manusia? Karena Tuhan itu kan juga dia memerintah. Tuhan itu juga kan dia menguasai. Dia bisa memerintahkan segala sesuatu yang ada di depannya. Siapapun yang ada di bawahnya bisa dia memerintah, dan orang yang di bawah tersebut atau hamba yang di bawah itu. Oke, berarti Tuhan bisa memerintahkan. Coba sekarang kau perintahkan dulu Tuhanmu untuk mengutuk aku jadi kaya raya. Coba silakan. Tuhan kami Kristen seperti itu. Coba kau minta ke Tuhanmu itu kan dia bisa memerintah nih. Coba minta ke Tuhanmu itu untuk mengutuk aku supaya bisa aku jadi janda kaya. Cepat. Manusia memang bisa meminta, tetapi bukan dengan kehendak kami sendiri. Karena itu dia, bukan dengan kehendakmu sendiri. Artinya apa? Artinya Yesus itu datang sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan kehendakmu sendiri. Kehendakmu sendirilah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara di dalam Bible dia adalah utusan. Jangan kalian tombak aku ya, aku sepak kalian nombak-nombak aku ya. Dalam satu akun. Dia datang ke dalam dunia itu sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Aduh, gimana ini? Nubuatan apa, Baluan? Wah, banyak. Orang Kristen sangat harus hafal ayat. Tetapi kami tahu dari katanya banyak, tapi orang Kristen tidak bisa menghafal ayat. Kayak mana ceritanya itu, James? James, tadi kau mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu menyatu ya? Iya, James. Aku mau ngikutin. Bapa dan Yesus itu menyatu ya? Lalu James. Iya, terus? Berarti Yesus adalah Bapa, betul? James. Ya. Oke, ya, Yesus bagaimana? adalah Bapa, betul? Ya. Kalau Bapa adalah dia Yesus, bukan Bapa. betul? Dia bukan Bapa. Yesus bukan Bapa. Selama ia di dunia, ketika ia datang di dalam dunia itu dia adalah anak. Berarti dia bukan Bapa. Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Bapa. Sehakikat dengan sang Bapa. Sehakikat. Yesus Bapa atau bukan, James? Bukan. Tapi sehakikat. Bukan. Yesus bukan Bapa. Bapa adalah Bapa. Yesus Dalam adalah satu Yesus. kesatuan. Berarti dua-duanya kau tuhankan. Satu. Yang mana kau tuhankan?
Enggak ada. Enggak. Yang mana Cuma kau satu. tuhankan? Cuma satu. Iya, Hanya yang satu. mana? Yesus apa Bapa kau tuhankan? Hanya satu. Iya, yang mana? Ih, Tuhanku, mampus aku. Yesus apa Bapa yang kau tuhankan? Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Nasib Allah Bapa di dalam Yesus. Allah Bapa. Oke, saya ikuti ya. Allah Bapa ada dalam diri Yesus nih, di Yesus nih. Di Yesus. Ada Bapa di dalam diriku. Berarti di surga gak ada orang. Bukan begitu. Bukan begitu, terus gimana? Benar. Kalau bicara takaruan, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah Bapa di surga, ketika ia mengaruniakan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus ke dalam dunia, bukan berarti di surga nana ada Allah, tetapi firman-Nya yang dia sampaikan kepada manusia, Bawa lagi firman. yang telah dijadikan sebagai manusia untuk dalam rangka penebusan dosa. Dan itu Ya Tuhanmu ini yang benar yang mana? Firman apa Yesus? gimana? Hah? Sam. Tuhanmu yang benar mana? Oke, Firman siap. apa Yesus? Oke. Coba jelaskan Pak siapa itu? Ya dah, Pak James diam ya, James diam. Lanjut Oke, Pak Wan. Tapi baca dulu Lukas 11-nya itu dibaca dulu, tolong. Kan tadi Ibu sendiri bilang Yaudah, aku bacakan Lukas 11 nomor. biar kita semua dengarkan. Iya, Lukas 11 nomor. Lahir Lukas Kristus 11 Tuhan di kota Daud, itu bunyinya. Enggak, itu hal berdoa. Tapi kan menyuruh tadi suruh saya untuk mencari ayat yang tertulis. Ada yang bilang kalau Yesus itu Tuhan kan? Coba dibaca dulu. Ayat yang Di dalam original teksnya itu Tuhan. Benar Coba si dibaca. James. Anda juga Coba di dalam dibaca. si Jonis di dalam pada tungkiannya. Di dalam original teks itu Tuhan, bukan Tuhan. Oke, Pak Wan. Tidak ada satu Bible pun mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi kuikuti Pak Wang ini. Pak Wang James tolong di mute. Pak Wang mengatakan Yesus Tuhan, betul? ya. Oke, Yesus Tuhan. Pada saat penyaliban yang disalib Tuhan atau bukan? Pada saat penyaliban Moderator tolong mute James noise. Yang disalib Tuhan atau bukan? itu dia bukan, itu dia sudah, itu dia itu Macet. itu kan itu dia sama seperti kita manusia yang disalib. Setelah dia Berarti mati, yang disalib ini bukan Tuhan. Yang disalib bukan Tuhan. itu kemanusiaannya yang nampak. Kemanusiaan. Kenapa bertentangan sama si James? Katanya disalib Tuhan. Mana yang betul mulai ini? Sesama Dia- Kristen aja pun boleh kontradiksi. Dia kurang belajar. Berarti Kata si James kalau Tuhan. manusianya, Bun, bentar. Kalau manusianya yang disalib, berarti yang menebus dosa manusia. Setelah Adalah manusia itu sendiri, bukan Tuhan. Siapa yang bilang disalib Tuhan? Saya nak bilang begitu ke Kau manusia. tadi yang bilang James. Ini ngeles kau ngeles. Tolong dong jaga. Aduh. Ngeles kau ngeles. Kau yang bilang Tuhan, makanya aku tanya. Pada saat disalibkan dia berkata, Eli lama tak kesini. Lama sampai tadi kok katakan dia ngomong ke Bapak. Dasar. Kemanusiaannya. Udah diam dulu kau James, ke bawah aja. Kita tanya ulang, yang disalib ini manusia apa Tuhan, Bang? itu wujud kemanusiaannya. Nah, berarti yang menebus dosamu manusia. Setelah Saya tanya, yang menebus dosamu manusia. dengar. Setelah Yesus disalibkan Dengarkanlah. dalam kerajaan maut, baru Saya itu tidak tanya itu, Bang. Saya tidak tanya kronologinya. Saya tanya yang menebus dosamu manusia ya. yang menebus dosa kita ya Tuhan Yesus itu sendiri. Karena sebelum dia Katanya yang mati itu manusia. Yang menebus dosamu, yang mati manusia apa Tuhan? ya dia mati dalam wujud dalam kemanusiaannya, bukan Tuhan. Berarti yang nebus dosamu manusia kan?
Ya Tuhanlah yang menebus dosa. Dengar. Yang mati itu siapa? Tuhan apa manusia? Yang benar Karena yang kan mana? tidak ada penebusan Biar kita nggak dosa, tidak ada bingung. pengampunan. Makanya dengar Ya, penjelasan saya dulu. Kita ulang. Yang mati itu, yang salib itu terkutuk siapa? Manusia apa Tuhan? Ya, yang mati disalibkan itu Tuhan Yesus itu sendiri, tetapi dia dalam wujud manusia, bukan. Perjelas biar enggak kita membagongkan. Ayo coba perjelas. Yang mati manusia James dulu satu-satu ya. Yang mati manusia apa Tuhan? Nah, baru kita lihat ayatnya saja, baru kita baca. Ya lihat tengok nanti kok salah. Yang mati manusia apa Tuhan? Ayo. Pawang, James tolong di mute moderator. Pawang yang mati itu, yang disalibkan itu Tuhan atau bukan? Ya, sebentar, makanya kita baca ayatnya dulu biar kita sama-sama tahu ya kan. Iya. Karena kita salah bicara Alkitab, kita salah juga. Baca langsung biar kita sama-sama tahu. Iya. Ayo cari baca biar pinter. Kalian ini banyak-banyak baca Bible lah biar pinter. Jangan baca dalam hati kayak Tuhan berfirman dalam hati. Keluarkan kata-katanya. Jangan baca dalam hati kayak Tuhan kau berfirman dalam hati. Ayo keluarkan. Di dalam Yohanes. Bentar ya, saya lihat ayatnya. Soalnya yang tadi apa? Pada saat dia mati, terus apa? Yang disalibkan Tuhan atau bukan? Ya, di sini di Yohanes 16 ayat 16b. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Dia pergi keluar. Ini salah. Jadi yang disalibkan itu Tuhan atau bukan? Pawang. Ya. Satu menit. Untuk saudara Muslim, tolong ditarik dulu permintaan. Udah capek kok hapus. Tolong tarik permintaan untuk saudara Muslim. Sampai 60 lebih loh. Tolong tariklah saudara Muslim. Lanjut. Jangan lupa subscribe YouTube Baluap TV, subscribe, like, komen, serta share Baluap TV, dan The Real Faro Sianipar. Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta share The Real Faro Sianipar. Lanjut, dan jangan lupa YouTube-nya Bunda Rama, namanya Alam Baka, belum dikeluarkan, nanti diresmikan ya Bun ya. Itu namanya Apologet Islam Channel ya. Oh, Apologet Islam Channel Bunda Rama. Ya jangan lupa ya YouTube-nya ya. Oke Pak Wang, lanjut Pak Wang. Di mana dia tanya Yesus? Udah dapat Bang datanya, udah. Pada saat penyaliban yang disalib Tuhan atau bukan? Banyak di bawah yang benci bersama Bang Paru. Kok pula Paru terlalu keras sekali, santai aja napa Paru. Tengok itu banyak kali yang aku bingung loh Bunda, yang menyalibkan Tuhan mereka tentara Romawi, yang dibenci aku coba. Ayo udah dapat Bang. Sebentar, sama sih. Belum dapat. Iya. Masih sabar kok menunggu Bawang. Telepon James, tolong dibantu. James, tolong dibantu tuh temannya. Nah, kau bicara sama James dulu ya. Iya, James. Ayo bantu, friend atau siapa? Hubungi tetanggamu, siapa kek. Telepon tetanggamu, minta jawaban, ayo. Pokoknya tak siapa lah Bun Iya. Makanya mereka aja sendiri bingung, yang mati siapa ini? Manusia apa Tuhan? Kalau manusia yang mati, ya berarti manusia nebus dosamu dong. Nggak bisa kalau manusia nebus dosa.
Katanya tuh Tuhan turun ke bumi nebus dosa mereka. Katanya Bawa. ini orang dalam. Orang dalam ini Oten. Jangan lama-lama lah. Aduh lama kali kalian ya, makanya aku bilang saudara, ini kuasai dulu Bibelmu baru naik. Jangan cuma di gereja dengar khotbah pendeta ini no, amen, amen. Cuma taunya amen, amen, amin, amin. Gak mau baca Bibel. Entah apapun yang disampaikan pendetanya. Ya, teman-teman Kristen yang mau membantu Pak Wang yang saat ini ditawan ya, ditawan. Silakan naik kalian ya. Kasian juga dia udah lama tertawan ini di sini kan dari darah ini. Naik ya. Siapa tahu ada Yang mau bantu memberikan Pak Wang ini naik teman-teman. Aku Kristen, aku mau juga ditawan kayak Pak Wang, bilang tapping di bawah. Kamu ditawan itu. Silakan. Ayo dong. Kamu bisa Pak Wan, kamu bisa. Pak James tolong temannya itu. Jangan sampai dia minum ini baygon, tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Dio? Alhamdulillah sehat Bang. Tolong ini dulu ini di follow akunnya teman-teman. Aku tadi masuk ke room Oten mau bantai buka kamera nggak boleh, nggak bisa. Ya oke. Teman-teman ya, ini orang dalam ini Bang Dio Pratama teman-teman ya. Tolong bantu di follow akunnya Bang Dio Pratama. Di follow teman-teman ya. Ini kita pantau ya saat ini. Pakai nama Dio Pratama nggak dinaikkan aku Bunda di room hujat itu. Siap. Oke, tolong di follow 430 ya. Ya tolong teman-teman. 1K ini tolong biar beliau naik di Kumal Karis. Bagaimana Pak Wong ini Pak ini apa masih bernapas atau udah pingsan? Pak James? Siap. Nah, silakan. Oke. Ya, tadi kan untuk menghemat waktu Pak Wang ya, Bapak turun dulu. Ya, kalau nggak dapat datanya, datangi dulu rumah pendetanya. Nanti naik kemari lagi Pak Wang ya. Kita tunggu Pak Wang ya. Lama kali Bapak ya. Bukan. Sebenarnya juga. Ya lanjut Bang James. Ya. Pak James temannya ketawa, silakan. Halo. Ya halo juga. Ya. Silakan. Jadi mau menawan saya juga, ya. akan Bang, kami sandra. Nanti ada penebusmu baru kami kami lepas. Tadi kan bercerita mengenai penyaliban Yesus. Jadi James yang disalibkan itu Tuhan atau bukan? Gimana? Yang disalibkan itu Tuhan atau bukan? Yang disalibkan ya bukanlah kemanusiaannya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemanusiaan. Berarti yang dosa bukan Tuhan dong, manusia dong. Boleh saya jawab? Boleh. Jawab. Karena menurut kitab kami, tanpa ada penyaliban dan pengorbanan dari Yesus di kayu salib, maka tidak ada pengampunan dosa bagi manusia yang ngarang aja Bang. Di Keluaran 29 nomor 14, tai sapi dah cukup menghapus dosa Bang. Ngarang aja Bang. Itu merujuk pada kejam kali Bampar. Upacara agama Yahudi yang terdahulu. Pertanyaannya kan simple Bang. Pilihannya itu dua. Salah satunya merujuk. Itu adalah sebuah gambaran. Dengar. Itu kan menebus dosamu Tuhan apa manusia? Ayo. Sebelum Yesus Kristus datang, upacara agama pertanyaan kita kan pendek ya, panjang kali jawabannya. Telah mengarah kepada yang mati di salib itu manusia Tuhan. Abang James. Gimana ini saya ngomong kalau gimana dong? Karena yang kita tanya cuma pendek. Yang mati di salib
di tiang salib nih yang mati nih, seperti kalian imani. Yesus ini yang manusia atau Tuhan? Nggak bisa menerangkan penyaliban itu berarti ada sebab dan akibatnya, ya kan? Betul-betul membagongkan iman kalian. Mana mungkin penyaliban kalau tidak ada sebab dan akibat? Dan sebelum ada Itu sebab aja dan kalian nggak akibat, bisa itu berarti jawab orang loh. harus kembali. Aduh, gimana ini saya jawab kalau gini? Terus imanmu apa, landasannya imanmu? Yang kau imani mati di tiang salib itu siapa? Manusia apa Tuhan? Ya Tuhan lah, dia disalibkan, dia Tuhan mati. Dia menebus dosa, tetapi kematiannya adalah kematian dalam rangka untuk Saya menebus tanya dosa. ulang dulu. Ya oke. Tapi bukan Yang cuma mati di tiang salib tetapi dia Tuhan. bangkit. Kan ada kebangkitan. Saya tidak bahas kebangkitan, saya bahas matinya dulu, jangan dulu bangkitnya. Yang mati di tiang salib Tuhan. Halo? Hoi. Abang. Siapa yang mute? Abang. Hoi. Bang. Abang. Baksonya, Bang. Dan itu harus sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan, bahwa dia akan terlahir dari seorang perawan Maria, seorang perempuan, dan memang dia berjalan seperti itu sejarahnya. Ya? Oke, kita pertegas dulu. Yang mati di tiang salib ini Tuhan apa manusia? Itu pertanyaan simpel. Itu adalah rencana dan rancangan keselamatan Tuhan Allah yang dia lakukan di kayu salib. Ketika Saya ulang, yang mati manusia apa Tuhan, Bang? Oh, kasihan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah kembali ke rumah bapak dia. Terlempar dia atau di-kick? Bisa diskusi lagi tuh Bunda. Berakhir sudah diskusi Bunda Hesti, Bunda Rama, dan apologet Islam lainnya yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.